yang pertama kita bersihkan dulu cuminya. Cumi itu seperti ini, ada kepalanya, ada badannya. Kalau ini kita tarik, maka akan terputus antara badan dan kepala. Nah, tarik pelan-pelan. Oke, dan ini adalah kotorannya. Kita pisahkan ini dari kepalanya. Nah, ini nanti kita buang, ini untuk kita masak. Taruh di sini yang sudah dibersihkan. Kemudian ini adalah badannya. Di dalam badan cumi ini ada semacam sesuatu yang keras gitu ya. Nah, ini kita ambil nanti untuk kita buang juga. Nah, kalau sudah gini kita simpan dulu. Nanti setelah itu kita cuci bersama-sama supaya hemat air. Jadi sebaiknya kita pisahkan dulu antara kotoran, kepala dan badan, baru nanti kita cuci bersama-sama. Kita tarik pelan-pelan. Oke, kita potong. Nanti untuk kita buang. Kemudian badannya kita ambil sesuatu yang keras, yang tahu apa namanya, kayak tulang ini. Nah, bisa dilihat kan. Nah, ini masih kotor ini, nanti kita cuci lagi supaya bersih. Ini dibuang di sini. Oke, lagi pelan-pelan. Wah, kita potong. Kemudian tulangnya kita ambil. Ada yang ketinggalan ini. Oke, kemudian kita bersihkan, kita taruh di bawah keran gini. Nah, ini airnya mengalir. Kita keluarkan kotorannya. Oh, tintanya meledak. Apa sih nanti? Ini sedap nih. Cuci sampai bersih. Minyak sudah saya bersihkan, sudah saya potong-potong. Sekarang kita tambahkan gurita. Wah, ini di Jepang harganya sekitar 600 yen segini nih untuk satu tentakelnya ini. 600 yen itu kalau dirupiahkan sekitar berapa ya? 70.000 sampai 80.000. Jadi bagi nelayan misalkan ya, cita-cita saya adalah kalau ada yang mengekspor banyak hasil laut ke sini itu sangat bagus. Jadi ada nanti tulisannya made in Indonesia atau ekspor dari Indonesia. Itu kita sebagai orang yang dirantau itu bangga kalau menemukan tulisan produk Indonesia di luar negeri. Kita potong-potong dulu ini, nanti kita campur di situ. Saya potong dulu karena susah ngerekamnya. Sudah terpotong-potong, kita masukkan ke dalam ini, kita campur.
Setelah itu kita potong untuk bumbunya, aromatiknya, bawang brambang, dan nanti saya akan menggunakan bumbu instan. Nah, bumbu instan ini kalau di Jepang sini diimpor dari Malaysia gitu. Oke, kita ngiris bawang brambang. Berikut bumbu-bumbu yang saya gunakan. Yang pertama adalah bawang merah, bawang putih, daun bawang. Saya sisakan akarnya, saya ikutkan. Katanya kalau ada akarnya rasanya nanti berbeda dan lebih wangi. Kemudian tomat, kemudian serai, dan yang terakhir adalah bumbu instan chili crab sauce dari Wei. Ini made in Malaysia, impor dari Malaysia, ada logo halalnya. Kemudian ini bawang brambang ini dari Thailand, ini dari Jepang, produk lokal. Ini produk lokal juga. Tomat ini lokal. Nah, serai ini ternyata diimpor dari Myanmar. Nah, dari Myanmar. Jadi supaya ada produk Indonesianya di sini, saya ikutkan ini. Sambal Kokita. Ini saya beli di Jepang juga. Tuh ada tulisan Jepangnya. Ini diimpor dari Indonesia. Alhamdulillah masih menemukan produk lokal. Jadi kalau orang Indonesia ke luar negeri di pasaran itu ada nemuin produk Indonesia, itu rasanya bangga banget. Jadi pemerintah harusnya mendorong produk lokalnya untuk bisa diekspor. Kayak gini kan sebenarnya banyak di Indonesia serai ini. Cuman karena tata kelola kita mungkin nggak terlalu baik, akhirnya ekspornya kalah sama Myanmar. Kalau saya lihat ini kualitasnya juga nggak bagus-bagus amat tuh. Ini saya beli dalam kondisi frozen, sudah di-pack rapi gitu, vakum, terus di frozen. Nah, mungkin barangkali ada pengusaha muda Indonesia yang ingin mengekspor serai, seperti itu caranya, dan dipelajari juga bagaimana tata kelolanya. Oke, langsung kita masak. Pertama-tama kita beri wajan nih dengan minyak. Oke, kita masukkan minyak secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak, nanti terlalu berminyak nggak sehat. Kita nyalakan kompor, tunggu sampai panas, kemudian nanti kita masukkan bahannya satu per satu. Oke, nampaknya sudah panas. Kita masukkan dulu. Yang pertama adalah bawang bombay, terus bawang bombay dulu biar agak sedikit layu. Aduk, kita tunggu sampai sudah mulai wangi, biar aromanya keluar dulu. Setelah bawang bombay ini wangi, kita tambahkan tadi bawang merah, bawang putihnya. Oke. Wangi. Apinya nggak usah terlalu panas. Kemudian kita tambahkan jahe supaya ada aroma jahe. 2 iris saja. Terus serai. Kemudian kita masukkan cuminya. Kita masukkan cumi dan guritanya. Aduk sebentar. Wow, dari aromanya sudah enak ini. Sambil kita ngaduk, kita coba masukkan sausnya sama sambalnya. Nah, sudah
mulai mendidih, kita masukkan sausnya. Ini saus untuk seafood, jadi bumbu jadi. Nah, ini juga peluang bagi eksportir, karena kalau kita mencari bumbu seperti ini di Jepang atau di negara-negara lain itu susah. Jadi kalau misalkan ada calon eksportir atau pengusaha, coba buat bumbu-bumbu yang kayak gini, tinggal pakai dan tahan lama. Jadi kita tetap bisa merasakan rasa Indonesia di negara lain. Oke. Wah, enak banget. Ini aromanya sudah sangat menggoda, saya jadi lapar. Oke. Seafood kali ini temanya. Nggak tahu ini masakan apa, yang penting saya campur aja, yang penting jadi. Nah, kita tambahkan sambal kokita ini supaya ada taste Indonesianya, supaya ada. Maaf, tempat kompor saya kotor kemarin habis masak ikan, minyaknya muncrat-muncrat, segini cukup kali ya. Ini nggak terlalu pedas ya, hanya untuk menambahkan selera Indonesianya saja, supaya di setiap masakan ini ada bumbu yang dari Indonesia, jadi lidahnya nggak lupa dengan lidah Indonesia. Nah, setelah dicampur rata, kita masukkan tomat, daun bawang, daun brambangnya. Nih, kita masukkan. Oke. Saya cuma satu, susah ini. Udah lah, nanti aja. Terus kita aduk rata lagi. Kita tunggu sampai matang. Nanti kita cicipi. Kita cicipi dulu sebentar. Kita cicipi dulu. Enak. Tapi menurut saya lebih enak seafood yang kita beli di Indonesia, yang beli di pinggir jalan itu, street food itu rasanya enak banget. Apa ya, kalau kata William Wongso, rasanya itu natural, bukan natural sih ya, pokoknya rasanya itulah rasa Indonesia banget, otentik. Nah, rasanya otentik. Kalau ini karena ini bumbunya bukan bumbu Indonesia, saya pikir walaupun ikannya sama, bahan dasarnya sama, karena bumbunya bukan bumbu Indonesia, jadi rasanya nggak otentik. Bukan rasa-rasa Indonesia. Kita biarkan dulu sampai agak mengental. Nah, ini sudah hampir mengental sausnya. Apa sih perbedaan bumbu Indonesia dengan non Indonesia? Kita review aja, misalkan bawang merah brambang. Ini yang saya pakai bawang merah dari Thailand. Saya pikir mutunya dengan punya Indonesia itu jauh. Misalkan ini saya beli itu satu kantong itu isinya sekitar 50 butir. Itu di situ ada yang sudah busuk, ada yang jamur. Nah, kalau analisis saya, hal itu dikarenakan mungkin waktu mereka metik nggak jemurnya kurang kering gitu, jadi dia mudah busuk dan mudah menjamur. Nah, secara rasa juga berbeda. Kalau kita ngiris brambangnya Indonesia itu pasti nggak tahan lama, air mata kita. Nah, kalau brambang yang di sini itu walaupun kita ngiris kurang berair, terus aromanya juga kurang kuat. Makanya itu penting bagi petani, bagi eksportir, bagi pemerintah mendukung ekspor bumbu dari Indonesia. Karena ingat, kekayaan alam kita itu sebenarnya bersumber dari bumbu. Kalau Anda ingat, kenapa sih penjajah sampai datang ke Indonesia? Itu kan salah satunya mencari rempah-rempah. Nah, itu seharusnya yang kita galakkan kalau ingin bersaing dengan negara lain.
Oke, sambil saya ngomong aja ini kayaknya sudah matang. Biar meresap kita tutup dulu. Kita tutup. Nah, kemudian kita kecilkan apinya, panasnya kita kecilkan supaya mengental dan kadar airnya tidak terlalu menguap. Jadi biar nempel di sini kadar airnya nanti kan jatuh-jatuh sendiri. Ini kayak proses terjadinya hujan gitu kira-kira. Oke, sudah matang, kita matikan. Kemudian wah, kental. Coba kita cicipi. Tuh kental. Kita cicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Asam manis. Astagfirullah, lupa nggak kasih cabai. Tapi karena tadi sudah ada sambal cok kita, jadi sudah ada pedesnya, cuman lupa saya nggak masukkan cabai iris. Oke, kita sudah matang, kita siapkan di tempat yang lebih cantik, terus kita makan. Saat yang ditunggu-tunggu, memakan masakan sendiri. Oke, kita icipi kuahnya dulu, seperti Pak Bondan biasanya kan ngicipi kuah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita icipi kuahnya, sangat kental. Kita review dulu ya biar profesional. Nah, kuahnya ini sangat kental. Kemudian antara kuah instannya dengan bumbu-bumbu yang tadi saya iris menyatu dengan baik, ketambahan dengan aroma ini, aroma serai. Kita cek dulu rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asam, manis. Ya, ini memang yang saya inginkan, asam manis. Kemudian kita coba guritanya. Nah, ini ada guritanya. Kita kasih bumbu dulu. Gurita. Kita icipi bagaimana rasanya. Tekstur kenyalnya dapat. Bumbunya juga sudah merasuk. Jadi ketika digigit, bumbunya ada masuk ke dalam pori-porinya kayaknya. Nah, kita coba review yang ini. Apa namanya ini? Yang tadi gurita, yang ini apa ya? Sotong. Bukan sotong sih. Cumi. Nah, kita coba cuminya. Ini yang saya coba kepalanya. Ini kepala cumi. Kenapa sih jatuh terus? Kepala cumi. Nah, kita coba kepala cumi. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada rasa manisnya karena ketutup dengan rasa jahe, jadi rasa manisnya hilang. Jadi enak banget ini. Rasa kecutnya itu nampaknya lahir dari tomat ini, terus rasa gurihnya juga lahir dari sini. Sebenarnya ini nggak terlalu sih, yang menyebabkan dia enak itu bumbu instannya tadi kayaknya. Kita coba cumi yang badannya ini sambil pakai nasi putih hangat. Saya makannya setengah piring, boys. Diet supaya sehat. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat cocok sekali, maknyus. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah nonton video saya, sudah melihat bagaimana cara membuat masakan yang saya nggak tahu namanya ini. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau bisa dibagikan. Nggak dibagikan juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa dibagikan ya, supaya banyak yang subscribe. Nanti akan kita buat terus video-videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.